akan datang. Tapi sekarang, kalau tahu Yohanes itu tahun berapa? Paling kurang tahun 90 Masehi, bukan tahun 1960. Tahun 90 Masehi. 60 tahun sesudah Yesus mati. Mau agak turun lagi sedikit ya. Karena murid yang paling lama mati Yohanes. Dia mati di Pulau Patmos sampai tua berjenggot dan lain-lain. Makanya dia dapat kitab Wahyu. Waktu dia bilang sekarang sudah muncul roh antikris, itu zaman dia kira-kira 2000 atau 1000 berapa tahun? 2030 kurang 90 kira-kira. Saya matematika 1940 tahun lalu. Itu roh sudah ada. Anti itu apa? Semua upaya, katakan semua upaya yang menghalangi pengenalan akan Kristus, itu yang disebut dengan anti-Kris. Sebelum kita membawa orang pada Kristus, kita dulu pikirannya transformasi. Pikiran harus menjadi serupa Kristus. Karena kalau kita bawa Kristus pada mereka tidak bisa berubah kalau kita sendiri belum mau bergerak berubah menjadi seperti Kristus. Ini adalah pikiran orang-orang di luar Kristus. Menolak pengenalan akan Kristus adalah pikiran orang-orang di luar Kristus. Kalau tidak semua Kristen itu memiliki Kristus. Katakan amin. Jadi kalau seorang tidak memiliki Kristus, dia pasti memiliki roh penolakan, pengenalan akan Kristus yang bekerja di pikirannya. Haleluya. Haleluya. Lihat ya, roh agamawi itu bekerjanya di sini. Roh agamawi bekerja di pikiran. Mau jadi lebih sungguh-sungguh di sosial, mau tinggalkan Tuhan dianggap tidak masalah. Jadi peperangan kita serius ya. Peperangan kita melawan mindset. Baca ulang ayat tadi. Ayat mana tadi? 2 Korintus 10 ayat 5. Ini saya jelaskan saudara karena ini ayat bukan peperangan rohani saja konteksnya, tetapi peperangan mindset. Katakan mindset. 2 Korintus 10 ayat 5. Ada tulisan apa di situ? Menentang pengenalan akan Allah. Ya, baca lagi satu orang. Kami mematahkan setiap siasat. Satu. Kita mesti patahkan. Lanjutkan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Patahkan apa? Satu. Siasat. Merubuhkan. Yang patahkan apa tadi? Siasat. Siasat kalau bahasa lain apa? Strategi. 2. Merubuhkan. Ya, patahkan dan merubuhkan sudah satu poin. Tapi apa yang mau dipatahkan? Kubu. Kubu sudah tahu. Kubu bahasa Inggrisnya stronghold. Kubu kalau bahasa Indonesia yang lain benteng. Saudara kalau sudah berperang kok ada benteng, saudara nanti sudah berperang dengan satu kota yang ada benteng, runtuh dulu benteng baru bisa menang. Kalau main catur, ada benteng 2, benteng penjaga itu, blok DP raja, sembunyi. Kalau benteng so habis DP stairs habis, gampang masuk orang. Haleluya. Tidak terguna zaman catur tadi. Jadi siasat ini tahu strategi, tapi strategi ini bukan strategi orang, strategi roh di balik orang. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Lihat siasat ini ada di mana? Kubu ada di mana? Yang ke, stronghold harus roboh. Makanya ada doa, amin. Ada pelayanan roh, haleluya.
Haleluya. Dan kita runtuhkan kubu-kubu pertama. Mujizatnya mau, tapi baptis salamnya sama sudah Bapak. Dibinasakan, dikalahkan. Yang benar. Pikiran dan iman supaya iman produktif itu pikiran tidak boleh dibutakan oleh ilah zamanya. Hati-hati, sekarang ada banyak ilah. Apa arti ilah? Apa arti ilah? Sesembahan. Mantap. Sesuatu yang disembah manusia itu ilah. Entah disembah di pikiran atau di tindakan, itu ilah. Ilah. Makanya ada ilahi. Sesuatu yang ilahi karena sesuatu itu disembah. Kalau dipersembahkan dia jadi barang, kan? Jadi dia disembah sebagai objek. Ilah, kalau bahasa Indonesia, bahasa Yunani-nya idol, idola. Kata lainnya berala. Nah, ini kata kunci begini. Apa yang ada di pikiran saudara yang penting, yang saudara kagumi? Ayatnya saudara mungkin akan terkejut kalau ayat yang kita baca. Lukas 16 ayat 15. Iya, betul. Lukas 16 ayat 15, silakan. Lukas 16 ayat Baca baik-baik ayat ini karena ayat ini sama dengan pedang yang tajam. Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Allah mengetahui hati kita. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Oh, ya, Tuhan. Orang mengagumi mobil. Hati-hati. Mobil adalah alat. Kan ST20 pun mobil juga, toh? Alat angkutan. Tapi kebanggaan yang mulai masuk di merek mobil, harga mobil. Ya, apa yang saudara dan saya kagumi bisa setara Tuhan atau lebih, tapi itu di pikiran, itu di kenapa? Karena karakter Allah yang tidak boleh kita lupa, Allah itu cemburuan adanya. Jadi adakah saudara misalnya Berhandri, misalnya minta maaf, adakah Berhandri mau Sesnova itu punya orang lain? Atau Sesnova mengagumi orang lain? Tidak kan? Itu persis sama seperti apa yang ada pada hati Bapa. Apa yang manusia banggakan, apa yang manusia kagumi, yang bukan Tuhan, itu dalam tanda petik, kata malah tidak perlu tanda petik, dibenci. Apa yang menjadi dibenci? Karena itu menjadi ilah. Tahu ilah? Yang disembah. Kita sadar tidak sadar penyembahan itu di pikiran. Sederhananya, apa yang kita anggap benci itu sebenarnya kalau setara dengan Allah itu ilah. Definisi berhala adalah sesuatu yang kita anggap setara dengan Allah dan kita sembah melalui minimal pikiran. Kalau enggak maaf, jangan marah ya. Kita bisa menyembah anak kita sendiri. Kita bisa menyembah suami kita sendiri. Kita bisa menyembah istri kita sendiri. Kalau ketika kepentingan Tuhan bertabrakan, maka kita pilih kepentingan siapa? Kepentingan bukan Tuhan. Di situ ayat ini berlaku. Jadi kalau iman kita mau produktif, perhatikan,
apa yang namanya ilah zaman ini tidak boleh membutakan pikiran kita. Katakan amin. Karena kalau pikiran buta nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan, nggak bisa lihat perbedaan mana Tuhan suka, mana Tuhan tidak suka. Setuju dengan saya? Katakan amin. Jadi pada saat seseorang punya mata, dia beriman pada Tuhan, tapi ada sesuatu yang menutupi, yaitu disebut selubung. Setiap kali baca firman, kita tutup mata. Tidak mengerti karena ada sesuatu yang namanya selubung. Selubung itu adalah representase daripada ilah. Apa yang kau anggap penting, itu sebenarnya masuk kategori yang penting. Satu-satunya terpenting siapa? Yes, only Jesus Christ. Dan kalau dia yang terpenting, maka mari kita mulai tata hidup kita. Tuhan yang terpenting. Saudara, kita tidak usah saling menghakimi, tapi aplikasikanlah di hidup kita pribadi. Pribadi. Haleluya. Kita pertama lagi Tuhan. Karena kalau saudara dan saya lupa yang namanya, saya ada lihat ilah zaman ini yang paling kuat sekarang apa? Money. Mantap. Ayatnya ada. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua-dua. Matius 6 ayat 2. Ayat 20 atau coba cari. 24. Silakan baca. Ilah itu salah satu contoh ilah zaman ini yang paling kuat. Sedangkan orang mati bangkit. Ini bukan ilah. Hah? Ilah. Lukas. Matius 6:24. Baca. Apa namanya? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu artinya the spirit behind the money. The spirit behind the money. Paling banyak orang pernah saya dengar kalau soal ibadah dia bilang begini, orang ibadah, tolong pakai apa? The spirit behind the needs. Di balik kebutuhan, di balik uang. Itu spiritnya itu hilang. Karena mereka bekerja di sini. Filsafat modern sekarang mengatakan segala sesuatu relatif. Saya jawab, Tuhan kita tidak relatif. Haleluya. Tuhan kita ya dan amin. Bukan relatif. Kalau dilihat dari sudut pandang kami, no, itu sudut pandang kamu. Firman ya dan amin. Kalau filsafat ini saudara biarkan dia masuk, maka saudara akan dibutakan, kan? Bukan saudara. Seseorang akan dibutakan. Jangan percaya filosofi. Ada tuh tulisan di satu toko, ada tulis begini. Itu barangnya adalah uang, tapi dalamnya adalah bukan. Barangnya adalah uang, dalamnya adalah spirit behind the money. Spirit itu siapa? Iblis. Maksudnya Mammon P Bapak, Iblis. Tapi spiritnya ini, spirit itu adalah petugas khusus di area Mammon. Dan banyak orang tuh tergulung di situ. Tapi sebabnya orang harus hidup dalam ekonomi kerajaan Allah, supaya belalang-belalang tidak masuk. Karena spirit behind the money pakai belalang-belalang yang merusak berkat kita. Oke, sampai di sini bisa tangkap. Haleluya. Jadi ilah zaman ini salah satu juga yang saya tambah, konsep berpikir
konsep berpikir sorgawi versus dunia. Yang ilah zaman ini adalah yang dunia. Yang ilah Tuhan kita yang sebenarnya adalah Tuhan. Karena ilah itu netral, sesuatu yang disembah. Ilah kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada ilah yang sama ini itu duniawi. Kalau orang menyembah ilah yang duniawi itu, maka matanya tidak bisa mengerti. 1 Korintus 2 ayat di mana ada tulis di 1 Korintus 2 ayat 14, orang-orang duniawi tidak bisa mengerti hal-hal rohani. 1 Korintus 12 kedua ayat berapa? 14. Silakan. Akibatnya kan yang disebut tadi selubung ya. 1 Korintus 2 ayat 14. Ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ya, manusia duniawi ini yang tertutup pikirannya tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah terus. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya. Dan dia tidak dapat memahaminya. Ya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya. Ayat terakhir yang ada pikiran Kristus 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sudah dibaca tadi toh? Mohon maaf tinggal satu. Jadi kalau pikiran kita duniawi, kalau pikiran seseorang, saya selalu memindahkan dari kita ya. Kalau pikiran seseorang duniawi, dia tidak bisa mengerti hal-hal yang karena tidak mungkin. Kenapa ini? Karena dibutakan oleh ilah. Saudara nomor 7, nanti sambung besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.